الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله لا ربا سواه ولا معبودا إلا إياه وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده. اللهم صل على من فيه أسوة حسنة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وصحبه ومن تبع رشده. فيا أيها الناس اتقوا الله في كل ساعة فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkenan mengawal perjalanan naik turun nafas kita. Allah yang tetap berkenan mencurahkan rizki dan memenuhi segala kebutuhan hajat hidup kita. Terlebih dari itu adalah Allah yang masih berkenan menunda kematian kita. Tapi apapun, ketika berlaku ajal dan ketika Allah mengirim malaikat maut harus mengetuk pintu rumah kita, kita hanya bermohon kepada Allah, ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam derajat husnul khatimah. Salawat dan salam istiqomah senantiasa kita tawasulkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam hidup kita ternyata kelak di akhirat ada identitas yang bisa diperlihatkan Allah kepada kita. Kita ditakdirkan mati sebagai orang kaya, maka identitas itu tidak akan melekat dalam diri kita. Kita mati sebagai pejabat, sebagai pengusaha, atau orang yang dimuliakan manusia, maka identitas itu akan pupus. Identitas kita di dunia yang kelak akan melekat adalah bahwa wajah kita bersaksi kepada Allah. Wajah ini pernah tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ilustrasi ketika dalam satu riwayat Anas bin Malik menjelaskan, pada satu saat kami bercengkrama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa tek dikatakan marru bi janazatin. Tiba-tiba di depan kami melintas ada jenazah yang diusung. Fa'asnau bihi khairan. Dan seluruh para sahabat yang berada di sisi Rasulullah menyebut kebaikan-kebaikan jenazah yang akan segera dikubur. Apa komentar Rasulullah pada saat itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Rasulullah hanya mengatakan wajabat. Tapi beberapa saat kemudian, keesokan harinya melintas juga. Marru bi janazatin fa asnau bihi syarran. Melintas di hadapan kami. Dan kami yang hadir pada masa itu tanpa sadar menyebut keburukan-keburukan jenazah. Apa komentar Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Maka di antara kami bertanya Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, ketika jenazah itu kami sebutkan kebaikannya, engkau mengatakan wajabat.
Dan pada saat ada jenazah lain yang keburukannya kami sebut, engkau juga menjawab, wajabat. Apa yang kau maksud dengan wajabat? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadza asnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Orang pertama kau sebut kebaikan-kebaikannya, sebab sebutan yang kau sebutkan itu wajib dia masuk surga. Wa hadza asnaitum alaihi syarran. Sementara orang kedua kau sebut keburukan-keburukannya. Bagaimana dia berlaku uququl walidain, sering menyakiti kedua orang tua, tidak pernah peduli dengan urusan-urusan kemasyarakatan, tidak pernah sesekali dia harus mendiamkan anak yatim, fakir, miskin yang tidak pernah sulit tidur karena kelaparan. Dia tidak pernah peduli, wajib baginya masuk neraka. Wa antum syuhada'ullahu fil ar. Engkau, kalian adalah saksi-saksi Allah di atas bumi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi kalau ada satu perkara saja, ada kebanggaan kita, bersyukur karena rahmat Allah, karena taufik Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk menjadikan wajah kita ini saksi bahwa kita pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Zat yang al-hayyu, zat yang al-qayyum. Bangga kita, pede kita punya Tuhan yang tidak mati. Bagaimana perasaan Anda? Kita harus meminta kepada sesuatu yang mati, sementara dia tidak bisa menolong nyawanya sendiri. Ini dalam konteks akidah. Oleh karenanya, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, salat ternyata di dalam surat Al-Maidah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada 5 pondasi. Pertama, pada saat engkau harus sholat, faghsilu wujuhakum, basuh wajahmu, karena wajah adalah bentuk yang paling nyata untuk menunjukkan identitas kita. Apapun kita membuat KTP, kartu, apa saja yang diminta adalah foto wajah. Ada orang tua yang bangga karena tabiat prestasi anak-anaknya yang abid, yang ahli ibadah, yang luar biasa, berprestasi. Maka ketika dia keluar dari rumah, bangga dia menegakkan wajahnya. Tapi pada satu saat seorang bapak tidak sanggup untuk keluar rumah, apalagi untuk menegakkan, mendangakkan kepalanya, karena ada malu di sana. Faksilu wujuhakum wa aidiakum, basuh juga tanganmu, agar tanganmu terlatih untuk bisa membedakan bainal haq wal batil, supaya tanganmu terlatih agar jangan sekali-kali mengambil hak orang, jangan sekali-kali tanganmu mempersulit yang mudah, jangan punya semboyan kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Wamsa'u biru'usikum, kepalamu juga harus kau usap. Wa arjulakum ilal ka'bain, perilaku-perilakumu yang terpuji akibat langkah salah. Maka tidak terlalu ekstrim untuk dikatakan ketika ada ayat mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kehancuran satu generasi. Di antaranya indikatornya adalah fakhalafa min khalfihim khalfun adaa'us shalah. Karena ada di generasi di belakang mereka orang-orang yang menjauhkan sholat.
Jadi kalau sekarang ada wacana, ada ide, apapun, konon Menteri Pendidikan akan menghilangkan frasa agama dalam pendidikan nasional, ini musibah yang paling besar bagi generasi kita. Jelas, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ayo kemudian saya menasihati diri sendiri, kepada kerabat dan kepada kita semua ada isyarat yang paling nyata, peringatan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tulhikum, jangan sekali-kali engkau dihancurkan, amwalukum wala auladukum, hartamu, anak-anakmu, an dzikrillah, ingat kepada Allah, dekat kepada Allah, merapat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau itu terjadi, engkau akan menjadi orang yang rugi. Mari kita mohon kepada Allah agar kita tidak ditakdirkan menjadi orang tua yang gagal. Tanda-tanda kegagalan itu diantaranya adalah besok, nauzubillah min zalik, jangan sampai kita mati, kita meninggalkan anak cucu yang tidak bisa sholat dan mengaji. Ini musibah terbesar. Semoga Allah senantiasa melindungi kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa a'azza junda wa hazzama al-ahzaba wahda. Allahumma shalli ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin waradallahu ma'ala arba'ati rasyidin Abi Bakrin, Umar, wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم والتقى وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والسوء والضير. اللهم ارزقنا يا الله رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوا من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن